Bab 21. Menjadi pengusaha nasional. Seorang pengusaha harus memiliki keinginan usahanya tumbuh dan berkembang. Tumbuh mulai dari usaha mikro, kecil, menengah hingga menjadi besar. Semakin besar usaha, semakin besar dampak bagi perekonomian bangsa. Dengan menjadi pengusaha nasional, maka peran dan kontribusi yang akan dimainkan lebih luas. Setiap pengusaha pasti ingin naik kelas. Tidak ada pengusaha yang ingin pendapatannya hanya segitu saja. Seiring waktu, pasti ingin omsetnya semakin besar. Skala usaha juga harus naik. Setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, pemerintah menerbitkan PP Nomor 7 Tahun 2021 yang mengubah kriteria UMKM. Kriteria tersebut antara lain, usaha mikro memiliki penjualan tahunan atau omset paling banyak 2 miliar rupiah. Usaha kecil memiliki penjualan tahunan antara 2 hingga 15 miliar rupiah. Usaha menengah memiliki omset tahunan antara 15 hingga 50 miliar rupiah. Pengusaha yang memiliki omset di atas 50 miliar rupiah setahun dapat dikategorikan sebagai usaha besar. Berdasarkan kriteria di atas, data Kementerian Koperasi dan UKM tahun 2021 merinci jumlah usaha mikro mencapai 64,6 juta unit atau 98,7%. Jumlah usaha kecil mencapai 798 ribu unit atau 1,22%. Jumlah usaha menengah sebanyak 65 ribu unit atau 0,1%. Sedangkan usaha besar sebanyak 5,637 unit atau hanya 0,01%. Dari skema di atas terlihat postur usaha mikro sangat gemuk, yakni 98,7%. Mayoritas usaha ini yakni bergerak di sektor informal dan memiliki tempat usaha yang tidak menetap. Sebagian besar belum tergabung dengan akses perbankan dan belum melakukan digitalisasi. Usaha ini memiliki ciri ikut tren generik atau follower. Sedangkan secara umum kondisi UKM mayoritas dihilir atau end product, minim terhubung dengan rantai nilai atau pasok, dan minim value creation atau mayoritas berupa komoditi, minim nilai tambah, inovasi dan kreativitas. Aman sudah memulai usaha sejak tahun 2000 dan menjalani siklus UMKM tersebut. Tahun 2022 Aman ingin menjadi pengusaha besar, bahkan menjadi pengusaha nasional. Selama ini kiprahnya hanya di Bandung dan Jawa Barat. Aman berencana merambah ke pusat pemerintahan di Jakarta. Dia pun sudah membuka kantor di ibu kota. Ia ingin jangkauan produknya meluas ke seluruh Indonesia. Apalagi Aman sudah mulai duduk di organisasi kepengurusan tingkat pusat seperti HIPMI, Kadin, dan MES. Hal ini semakin memantapkan langkahnya untuk berkontribusi besar terhadap perekonomian bangsa. Peran menggerakkan roda ekonomi, pembukaan lapangan kerja, serta menjadi pahlawan penghasil devisa negara. Peran yang dampaknya dirasakan secara nasional. Untuk menjadi pengusaha nasional, Aman harus mengusung sebuah branding yang kuat dan melekat. Sebagai Ketua APPHI, Asosiasi Pengusaha Produk Halal Indonesia, Aman ingin menjadi pengusaha industri halal terbesar di tanah air. Produk yang dipasarkan adalah produk-produk yang sudah disertifikasi halal MUI. Seperti produknya yakni Soka sebagai kaos kaki halal pertama di Indonesia. Pengusaha besar biasanya mempunyai holding company atau induk usaha. Perusahaan induk memiliki saham di beberapa anak perusahaan. Perusahaan holding membawahi perusahaan yang sudah terdiversifikasi. Seperti yang dilakukan Hairul Tanjung dengan mendirikan CT Corp yang membawahi berbagai anak perusahaan. Aman berencana membangun Soka Group sebagai holding company yang membawa beberapa anak perusahaan. Kedepan ia akan melepaskan jabatan Direktur Utama PT Soka Cipta Niaga dan menjadi Presiden Direktur Soka Group. Soka Group akan membawahi anak perusahaan yang bergerak di 3 pilar bisnis utama, yakni pertama, halal fashion meliputi produk kaos kaki, sepatu, tas yang terbuat dari kulit dan sebagainya. Kedua, halal food meliputi produk makanan, baik olahan maupun kuliner termasuk minuman. Saat ini fokus untuk produksi makanan dengan bahan baku kedelai, misalnya keripik tempe, susu soya, dan sebagainya. Ketiga, halal tourism, meliputi travel, destinasi wisata, dan sebagainya. Produk halal fashion yang sudah diproduksi yakni kaos kaki, sarung tangan, dan inner fashion. Diversifikasi produk antara lain, kain kafan, sepatu, tas, dan sebagainya.
Produk halal food yang sudah diproduksi adalah keripik tempe, merek Kiss, restoran, dan sebagainya. Halal food sangat luas marketnya. Kedepan halal food akan masuk ke produk-produk consumer's good, sehingga kuenya lebih besar. Namun, persaingan juga semakin ketat karena akan head-to-head dengan perusahaan nasional atau multinasional. Produk halal tourism yang sudah beroperasi adalah travel atau biro perjalanan umroh dan haji, serta kawasan wisata yang berada di Sumedang. Namun tidak menutup kemungkinan ke depan, halal tourism akan melakukan diversifikasi usaha. Dengan banyaknya anak usaha, maka setiap anak perusahaan dapat melakukan sinergi dan kolaborasi. PT Soka Cipta Niaga berencana melakukan perdagangan saham di Bursa Efek tahun 2022. Sebenarnya rencana ini sudah disusun sejak tahun 2019 silam, namun karena pandemi COVID-19, aksi korporat ini ditunda tahun 2022. Dengan melantai di bursa, Soka akan melakukan IPO atau Initial Public Offering, yakni penawaran saham perdana pada masyarakat. Perusahaan berubah dari awalnya perusahaan tertutup menjadi perusahaan terbuka, yang sahamnya bisa dibeli masyarakat luas. Keuntungan perusahaan yang melakukan IPO yakni mendapatkan modal yang besar di penawaran pertama. Modal itu dapat dijadikan sebagai senjata utama untuk mengembangkan perusahaan lebih besar lagi. Kekuatan IPO tidak bisa diremehkan. Saat IPO, awalnya perusahaan akan melepaskan saham di harga yang cenderung standar. Namun harga saham itu berpotensi naik dari tahun ke tahun sehingga membuat value perusahaan makin meningkat. Syarat perusahaan dapat melakukan IPO yakni memiliki aset nyata, mempunyai struktur organisasi yang jelas dan memperoleh laba dalam kurun waktu tertentu. PT Soka Cipta Niaga pun sedang mempersiapkan persyaratan tersebut agar dapat melakukan penjualan saham di Bursa Efek. Sebelum pelaksanaan IPO, ada beberapa hal yang harus dilakukan. Pertama, bekerja sama dengan underwriter atau penjamin emisi efek. Underwriter adalah perusahaan atau profesional yang akan membantu suatu perusahaan untuk IPO atau go public. Underwriter biasanya ditemukan di perusahaan sekuritas. Setelah penunjukan, pihak perusahaan mempersiapkan berbagai macam dokumen syarat IPO yang diajukan pada BEI dan OJK. Kedua, mendatangi BEI dan OJK untuk proses pengajuan. Dokumen-dokumen yang perlu dipersiapkan adalah laporan keuangan beberapa tahun terakhir, profil perusahaan, rencana perusahaan ke depannya, opini hukum dan dokumen lainnya. Pihak BEI akan memanggil pengurus perusahaan itu, underwriter, dan para profesional lainnya untuk melakukan presentasi di hadapan mereka untuk menjelaskan mengapa IPO tersebut perlu dilaksanakan. Ketiga, melakukan IPO sesuai dengan jadwal yang ditetapkan. Setelah semua syarat terpenuhi, BEI akan membantu proses IPO. Perusahaan juga harus bersiap diri untuk menyambut hari bersejarah ini. Investor baru bisa membeli sahamnya ketika pertama kali ditawarkan. Ada juga yang bisa memesannya terlebih dahulu dengan proses subscribe. Biasanya waktu penawaran ini paling cepat sehari dan paling lama 5 hari. IPO adalah exit strategy untuk mengembangkan perusahaan dengan dukungan modal dari masyarakat.